Ibu dosen pemuji. Perkenalkan, nama saya Delvina Bua, mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025. Saya berasal dari LPTK Universitas Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 25869050379. Dan saya mengajar di Satuan Pendidikan SMP Negeri 3 Kombeng, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Terima kasih. Beri salam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita sebagai umat beriman, kita harus apa dulu? Doa dulu ya. Ibu minta kepada Yovita untuk angkat kita dalam doa. Maka teman-teman dan guru, kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, tegaklah kehendakmu, seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini dan berilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami, dan jangan masukkan kami ke dalam kegelapan, tetapi selamatkan dari kami. Oke, sebelum dimulai, Ibu mau absensi dulu ya. Selfie. Yovita. Paulus. Eva. Natalia. Feby. Pandi. Rolis. Intan. Mike. Oke, hadir semua ya. Nah, kemarin ya kita sudah belajar tentang apa? Kelas 8. Masih ingat kemarin belajar tentang apa di kelas 8? Yesus mewatakan kerajaan Allah melalui apa tadi? Melalui perumpamaan dan melalui tindakan. Oke? Pada saat Yesus mewartakan ya kerajaan Allah melalui pewartaan atau melalui tindakan, ya banyak orang-orang yang menolak dan banyak orang-orang yang menerima. Jadi ada dua kelompok ya pada saat Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ada dua kelompok, ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah di sini dari dua kelompok tadi ya yang menerima itu terdiri dari siapa-siapa yang menerima pewartaan Yesus? Orang-orang yang sakit. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Kaum wanita dan anak-anak. Yang lain lagi? Siapa lagi? Orang-orang yang menerima pewartaan Yesus. Orang miskin dan orang sederhana. Nah itu adalah orang-orang yang menerima pewartaan Yesus. Nah ada juga yang menolak pewartaan Yesus. Yang menolak pewartaan Yesus siapa-siapa? Orang-orang Farisi, para penguasa, dan orang-orang kaya. Yang menolak itu adalah orang-orang Farisi, orang-orang kaya, dan orang penguasa. Ya, itu adalah mereka tiga ya orang-orang yang menolak pewartaan Yesus. Nah, dari penolakan tadi akhirnya ya terbentuk ya suatu rencana untuk menyingkirkan Yesus. Mereka tidak mau ya ada yang kelompok menolak Yesus tadi, mereka tidak mau ada yang lebih berkuasa dari mereka. Akhirnya mereka membuat rencana untuk membunuh Yesus. Oleh karena itu ya terjadilah apa? Yesus. Ya, nah, hari ini kan kita mau belajar
kehidupan sehari-hari dengan berpihak pada yang miskin, menderita, dan kekurangan. Itu yang mau kita belajar hari ini. Ya. Nah, hari ini kita bentuk dalam kelompok ya. Oke, kita bentuk dalam kelompok 3 kelompok. Ayo, bentuk dalam kelompok. Nah, ada ya, bentuk dalam kelompok. Ibu akan membagikan kita LKPD-nya ya. Kita mengajarkan LKPD-nya. Itu di sini. Ya, sudah. LKPD-nya sudah. Nah, sebelumnya jangan dulu perhatikan dulu ibu. Ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, kita menonton dulu ya tentang kisah sengsara ya Yesus ya. Kita menonton dulu. Perhatikan baik-baik ya. Yesus mati di kayu salib. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini kepada engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang ke tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar ucapan dari Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus
kembali lagi ya. Kita kembali ke kelompoknya dan kita akan mengerjakan tugas ya. Oke. Sambil tempel ya. Oke, soalnya sudah ada ya di dalam LKPD tadi ya. Oke, nomor 1 urutkanlah gambar kisah sengsara Yesus Kristus. Oke, silakan. Ya, mulai dari urutan yang pertama. Ya. Oke, tempel sudah. Jangan sudah. Yang lain di situ, pilih, ambil ke sini. Nah, nanti yang kedua yang mana, penantian yang ketiga yang mana ya? Ya, terjadi kerja. Ya. Yang aktif ya. Salam dulu. Dengan suaranya yang lantang ya. Ayo yang lain kelompok yang lain perhatikan. Kelompoknya Evan mempresentasikan hasil diskusinya. Pagi. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Karena akan terdapat kisah sengsara dan wafat Yesus. Pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. 2, Yesus menanggung salib dan 24 hari. 3, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. 4, Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. 5, Yesus dibantu oleh semua dari Kirene. 6, Veronika mengusap wajah Yesus. 7, Yesus jatuh kedua kalinya. 8, Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. 9, Yesus jatuh ketiga kalinya. 10, makanya Yesus ditanggalkan. 11, Yesus disalib. 12, Yesus wafat. 13, Yesus diturunkan dari kayu salib. 14, Yesus dimakamkan. 2. Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa sengsara dan wafat di kayu salib? Karena Yesus ingin menebus dosa manusia.
Ketiga, bagaimanakah sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Yesus menerimanya dan mengampuni orang dan mendoakan orang yang membenci Dia. Keempat, sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam menghadapi penderitaan? Tetap sabar. Tetap sabar dan selalu bersyukur atas apa yang diberi Tuhan. Oke, tetap sabar dan tetap bersyukur apa yang telah diberikan Tuhan. Nah, bersyukur di sini berarti tidak mengeluh ya dengan penderitaan yang kita alami ya. Sudah paham? Ayo kita berikan aplaus buat kelompok. Pagi. Oke, sekarang kelompoknya Yumeta. Ya. Ayo kita perhatikan, oke? Perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Urutkanlah gambar-gambar kita sengsara dan wafat Yesus. Perjanjian pertama, Yesus bagi hukuman mati. Perjanjian yang kedua, Yesus menanggung salib dan dibunuh kembali. Perjanjian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Perjanjian yang keempat, Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Perjanjian yang kelima, Yesus ditolong semua dari Kirene. Perjanjian yang keenam, berarti langsung pada Yesus. Perjanjian yang ketujuh, Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Perjanjian yang ke-8, Yesus menghibur wanita-wanita yang mengasihinya. Perjanjian yang ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Perjanjian yang ke-10, Yesus akan Yesus ditanggalkan. Perjanjian yang ke-11, Yesus disalibkan. Perjanjian yang ke-12, Yesus langsung tersalib. Perjanjian yang ke-13, Yesus terluka dan salib. Perjanjian yang ke-14, Yesus dimakamkan. Mengapa Yesus mau menjalani peristiwa sengsara dan wafat di kayu salib? Karena Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan dan berserah diri kepada Bapaknya. Yesus tidak bersikap egois dengan hanya memikirkan penderitaannya dialami. Dia tetap mewartakan kabar sukacita kepada mereka yang membutuhkan, walaupun dia sendiri sedang mengalami penderitaan. Bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi penderitaannya? Ya, sikapnya adalah berkorban tanpa pamrih sampai mati. Sikap apa saja yang dapat kalian lakukan dalam menghadapi penderitaan? Berani menghadapi risiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Selamat pagi. Oke, kita berikan aplaus buat kelompoknya. Oke, sekarang kita perhatikan sama-sama ya. Ya. Kenapa Yesus ya mau menjalani ya penderitaannya? Kenapa? Karena merupakan konsekuensi dari tugas perutusan untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah ya. Itu adalah konsekuensinya ya. Yesus ya yang menjalankan tugas perutusan dari Bapaknya. Terus sikap apa yang Yesus alami dalam penderitaan tadi ya? Yaitu sikapnya adalah Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan dan berserah diri kepada kehendak Bapa. Di sini Yesus berdoa dan Yesus tidak sikap egois ya. Nah, bagaimana dengan sikap kita ya? Sikap kita dalam menghadapi penderitaan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Pasti kita akan apa? Ya, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan ya, menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Menyerahkan diri kepada Tuhan itu dengan apa? Dengan berdoa dan menyerahkan segala masalah yang kita alami. Dan yang ketiga, kita berani menghadapi resiko demi menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang keempat, kita diajar untuk solidar atau peduli terhadap mereka yang miskin dan menderita.
Sudah paham? Oke. Sekarang kegiatan yang terakhir. Tadi Ibu sudah membagikan ya love tadi ya. Ibu sudah membagi sama-sama di kertas love tadi. Ya. Di love tadi. Oke. Nah, di situ ya di kertas ini kalian akan ya tuliskan bagaimana sikap yang kalian teladani dari Yesus. Satu kata saja, ya. Satu kata saja kalian tulis di blok ini ya. Sikap yang kalian mau teladani dari sikap ya Yesus dalam menghadapi penderitaan. Oke, silakan. Satu kata saja. Ya. Satu kata, terserah. Sikap yang mau kalian teladani dari sikap Yesus. Sudah? Oke, sudah? Kalau sudah, ayo satu kata saja. Sikap yang kalian mau teladani dari sikap Yesus tadi dalam menghadapi penderitaannya. Ya. Satu saja sikap yang kalian mau. Ya, kalau sudah oke. Oke, kalau sudah ini Ibu lihat. Oke. Ayo yang sudah boleh taruh di tangan Ibu. Fandi. Sudah? Oke, sudah semuanya? Oke, tugas perhatikan tulis. Tugas untuk kedepannya kita ya membuat ya doa ungkapan syukur ya, membuat doa yang berisi tentang ungkapan syukur atas penderitaan ya Yesus ya, buat doa ya, doa spontan ya. Oke, hari ini sampai di sini ya. Semoga apa yang kita belajar hari ini ya kalian dapat memahami dengan baik dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Yang paling utama yaitu kita tabah dalam menghadapi penderitaan, menyerahkan diri secara utuh kepada Tuhan dengan berdoa. Oke, sampai sini Ibu minta Evan untuk membawa kita dalam doa. Teman-teman, kita dalam berdoa. Dalam nama Bapa, ya Bapa yang penuh kasih sayang, kembali kami mengaturkan puji dan syukur kepada hari ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk belajar memahami akan konsekuensi karya kewartaan Yesus. Bantulah kami ya Bapa agar mampu meladani Yesus dalam menghadapi setiap penderitaan dalam hidup ini. Mampukan kami untuk tetap setia dan pada iman kami dan peduli pada sesama kami, terlebih mereka yang menderita. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa